bum turut tut turut ba-dum bum turut tut turut ba-dum bum turut tut turut ba-dum bum turut tut turut bum bum bum. Shalom! Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam daring agama Kristen. Dan hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Dan Bapak percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap di rumah. Persiapkan hatimu, pemikiranmu, dan semua buku-buku sudah di samping. Dan kita akan mulai pelajaran kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh belajar. Dan kami akan mulai pelajaran kami bersama dengan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Materi kita hari ini adalah remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan. Nas Alkitabnya boleh kita lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 15 dan Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai 20. Pastikan buku paket ada di sekitarmu untuk boleh kamu buka, untuk boleh kita pelajari karena materi ini sangat penting untuk boleh kita hidupi. Sehingga nantinya kita tampil menjadi remaja Kristen yang mampu menjadi berkat di tengah lingkungan kita, baik itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk menjadi pembaharu kehidupan, kita harus menyadari bahwasanya Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa. Untuk itu kita harus menjaga level kerohanian kita untuk boleh tetap seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada tantangan, pergumulan yang mencoba melemahkan iman kita, kita harus tetap semangat sesuai dengan standarnya Allah untuk boleh berkenalan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk senantiasa diperbaharui dari hari ke hari dan boleh mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk memahami lebih dalam akan materi ini, kita akan melihat dari tokoh Alkitab yang akan kita teladani, di mana di sana ada pesan-pesan Alkitab juga yang akan kita hidupi. Tokoh kita yang kita pelajari adalah Nehemia. Nehemia adalah salah satu tokoh Alkitab yang berada dalam pembuangan Babilonia bersama bangsa Yehuda lainnya yang diangkut ke dalam pembuangan setelah kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel dalam 3 peperangan, yaitu pada tahun 597 sebelum Masehi, 587 sebelum Masehi, dan 582 sebelum Masehi. Kerajaan Israel sendiri juga telah terlebih dahulu dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, di mana ke-10 suku Israel di utara pun musnah karena mereka bercampur baur dengan orang-orang Asyur. Namun di tengah keadaan seperti itu, Nehemia malah dipercaya oleh raja dan oleh Tuhan menjadi juru minum raja. Pada zaman itu menjadi juru minum raja berarti orang kepercayaan raja. Dengan sendirinya yang memiliki kedekatan dengan raja. Dan dia bisa disebutkan sebagai pejabat yang memiliki kedudukan atau posisi yang terhormat dan sangat nyaman tentunya. Ketika dia mendengar Yerusalem telah rata menjadi tanah, dia meninggalkan jabatan kenyamanan yang dia miliki dan dia tampil menjadi pelopor pembaruan bagi kota dan bangsanya. Dia bergantung berserah kepada Tuhan dan merelakan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan ia telah tampil menjadi pembaharu kehidupan. Hal ini dikuatkan juga dalam perjanjian baru yang disampaikan Yesus dalam satu perumpamaan, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15, di mana melalui perumpamaan ini Yesus merindukan, menginginkan para pengikutnya, murid-muridnya, orang percaya terutama remaja Kristen untuk boleh memisi perubahan bagi dunia. Dengan kata lain, memberikan dampak yang baik bagi dunia. Karena menjadi pengikut Yesus tidak hanya atribut semata, melainkan harus ditampakkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Perumpamaan itu menyebutkan orang percaya, khususnya remaja Kristen, harus mampu tampil menjadi garam dan terang dunia. Hal ini merupakan keberadaan orang percaya yang tidak boleh biasa-biasa saja, namun harus memberikan sesuatu yang baik bagi sekelilingnya. Karena kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima 13-16 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kita harus benar-benar menjadi pembaharu kehidupan manusia dan alam. Karena kita telah dipimpin oleh Roh Kudus mengalami pembaharuan, maka kini saatnya kita dipakai Tuhan untuk membaharui kehidupan. Untuk boleh kita pahami, untuk tampil menjadi pembaharu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, mereka itu akan selalu menjadi inisiator dalam setiap kegiatan atau aksi yang dilakukan bagi kepentingan orang banyak. Di tengah pandemi corona, Bapak berharap remaja Kristen tidak diam saja, namun menjadi inisiator, penggerak. Kira-kira memikirkan apa yang bisa dikerjakan bagi sekeliling kita. Apa yang bisa dikerjakan bagi orang-orang yang terdampak pandemi, apakah mengadakan aksi sosial, apakah mengadakan kebersihan di sekeliling rumah, apakah kita menaati pemerintah dengan tidak kemana-mana, atau juga berdoa bagi kampung, bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi dunia. Mari kita mulai. Kenapa? Karena kita adalah pelopor-pelopor pembaruan. Dan hal ini harus dikerjakan penuh dengan integritas, dengan jujur dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan penuh dengan kebajikan. Dan dasarnya adalah kita menunjukkan kasih sehingga dibuktikan dengan adanya kepedulian bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Siapa? Semua, siapa saja, tanpa membeda-bedakan siapapun dia. Apapun agama, apapun suku, apapun golongan, harus kita tunjukkan kasih Tuhan kepada setiap mereka. Hal ini diteguhkan dalam pesan firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius pasal 5 ayat 13-15 dan Nehemia pasal yang pertama ayat 1-20. Di mana di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13-15 dikatakan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang kita ketahui, garam dan terang merupakan benda yang ditemukan sangat mudah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah masyarakat. Bahkan garam telah ditemukan semenjak zaman Perjanjian Lama dan digunakan dalam berbagai aspek kebutuhan, termasuk pertanian untuk penyuburan tanah. Dan sedangkan terang sangat dibutuhkan baik siang dan malam. Di siang hari ada surya yang menerangi. Bahkan di malam hari kita butuhkan pelita untuk boleh kita letakkan di tempat yang tidak sembarangan, namun di tempat yang sangat tinggi untuk boleh menyerangi sekeliling. Hal ini menunjukkan garam dan terang dimaksudkan supaya murid-muridnya, orang percaya bahkan remaja Kristen, untuk tampil memberikan pengaruh kepada lingkungan orang-orang dimanapun dia berada. Garam dan terang yang harus kita tunjukkan dalam dunia masa kini boleh memberikan dampak positif, berkat kepada orang lain. Sekali lagi, orang lain ini banyak. Siapapun mereka, walaupun mereka berbeda suku, berbeda etnis, berbeda latar belakang, Tuhan perintahkan kita harus menjadi berkat bagi mereka. Di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 1-20 disebutkan bahwasanya Nehemia itu ternyata adalah tokoh atau mungkin pejabat dalam kerajaan Persia yang tidak mau melakukan segala sesuatu tanpa ada perencanaan. Dan perencanaan yang dia lakukan dipastikan ia peroleh dari Allah.
sehingga dia tidak emosional, tidak tergesa-gesa dalam mengandalkan kekuatannya. Boleh dilihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Ia mengadakan survei dengan cermat dalam kerusakan tembok-tembok Yerusalem. Bahkan dia mengadakan perhitungan berapa kalkulasi yang dibutuhkan, sehingga semuanya disampaikan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan karena sudah dengan kehendaknya, sehingga perkenanan campur tangan Tuhan nyata dan tembok itu pun cepat selesainya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan suka-suka kita dalam melakukan sesuatu hal. Remaja Kristen yang mau bertindak sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka itu menunjukkan ciri-ciri dengan cara melakukan banyak hal dengan sepenuh hati. Serius, tidak bermain-main. Bahkan mereka berdoa dan selalu waspada dalam melakukan pekerjaannya, meminta tuntunan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi pribadi yang melangkah dengan iman, sehingga mereka berani, hati mereka tetap tertuju kepada Allah walaupun tantangan musuh datang. Karena pada zaman itu ketika membangun tembok Yerusalem, bangsa-bangsa, orang-orang sekitarnya tidak tinggal diam, bisa mengganggu. Hari ini mungkin tidak ada yang mengganggu kita secara fisik, namun secara umum sudah kita tahu ada pandemi corona yang mungkin mengganggu, mungkin juga menghalang-halangi aktivitasmu. Tapi Bapak berharap tetap berdoa berserah sehingga perlindungan, proteksi Tuhan nyata bagi pribadimu, keluarga kita, kota kita, bangsa, bahkan dunia ini. Rangkuman dari materi kita Bapak bacakan bahwa perlu disadari pemahaman terhadap Allah sebagai pembaharu kehidupan hendaknya mempengaruhi tiap orang percaya untuk mewujudkan diri sebagai motivator atau penggerak atau inisiator pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya bagi sesama dan alam. Dalam kerangka tindakan sebagai motivator atau pembaharu atau inisiator, Yesus meminta kepada para pengikutnya, orang percaya dan kita sebagai remaja-remaja Kristen untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Di mana remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat menunjukkan dirinya sebagai motivator atau pembaharu atau inisiator dalam kehidupan sesuai dengan talenta atau kemampuan kita masing-masing. Jadi untuk menjadi pembaharu kehidupan bukan suatu hal yang mustahil. Tuhan akan pakai apa yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan talenta karunia yang kamu miliki untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus dipermuliakan sehingga benarlah kita menjadi pembaharu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati banyak orang seturut dengan kebenaran firman Allah. Demikian materi kita pada hari ini. Saya percaya semua boleh memahaminya dengan baik, melihat PPT yang sudah Bapak bagikan, dan Bapak berharap bisa kita aplikasikan untuk boleh kita tampil menjadi remaja Kristen yang berdampak di mana kita berada. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.